Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Oke, pada hari ini kita akan masuk pelajaran IPA semester 2 di bab 1. Sebelum kita mulai pembelajaran, mari kita mulai kegiatan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, untuk absen kehadiran silakan nanti diisi di link yang sudah Ibu bagikan di grup IPA. Sebelum ke materi, mari kita lihat indikatornya terlebih dahulu ya. Indikator pembelajaran hari ini, kalian harus dapat menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. 2. Menjelaskan perbedaan prinsip dasar pengembangan bioteknologi konvensional dan modern. Nah, KKM pembelajaran hari ini adalah 77. Oke. Dalam kehidupan sehari-hari, kalian pasti tidak asing lagi ya dengan berbagai jenis makanan yang Ibu tampilkan pada layar. Ada kecap, ada tempe, ada tape ya. Nah, apakah kalian tahu bagaimana sih proses pembuatan makanan tadi? Bahan dasarnya apa gitu? Proses pembuatan makanan tadi itu menggunakan prinsip dasar bioteknologi yang akan kita pelajari di pertemuan hari ini. Oke, kita mulai ya. Jadi apa itu bioteknologi? Bioteknologi itu berasal dari kata bio dan teknologi. Bio itu artinya hidup atau makhluk hidup. Teknologi itu alat atau cara untuk memudahkan manusia untuk memecahkan masalah atau membuat suatu produk yang lebih berguna. Jadi kalau dirangkai gitu, bioteknologi adalah penggunaan makhluk hidup atau organisme dengan bantuan teknologi untuk membuat suatu produk atau jasa sehingga dapat mensejahterakan manusia. Bioteknologi itu sendiri dibagi menjadi 2 jenis. Ada bioteknologi konvensional atau disebut bioteknologi tradisional, ada bioteknologi modern. Nah, bioteknologi itu sendiri berkembang dari tahun 1857. Tokohnya adalah Louis Pasteur ya. Pada saat itu beliau membuat sebuah fermentasi bahan makanan. Nah, kita bahas satu persatu. Bioteknologi konvensional atau tradisional itu adalah bioteknologi yang dilakukan dengan cara dan peralatan yang sederhana tanpa adanya rekayasa genetika. Jadi ciri-cirinya di sini adalah menggunakan makhluk hidup atau organisme secara langsung. Nah, prosesnya disebut dengan fermentasi. Berikut adalah penerapan bioteknologi konvensional di bidang pangan. Yang pertama adalah pengolahan bahan makanan dengan bahan dasar susu. Jadi susu itu bisa dibuat berbagai jenis bahan makanan dengan cita rasa yang berbeda-beda. Nah, contohnya adalah pengolahan susu menjadi yogurt melibatkan bakteri Lactobacillus bulgaricus. Susu menjadi keju menggunakan bakteri Lactobacillus casei. Susu menjadi mentega menggunakan bakteri Lactobacillus lactis. Kemudian ada juga fermentasi pada bahan makanan yang bahan dasarnya non susu. Contohnya adalah kecap. Kecap itu bahan dasarnya kedelai. Dirubah difermentasi menjadi kecap dengan bantuan jamur Aspergillus benthii. Kemudian tempe itu juga bahan dasarnya kedelai, difermentasi oleh jamur Rhizopus oryzae. Kemudian tape bahan dasarnya singkong, difermentasi dengan menggunakan Saccharomyces sp. Kemudian anggur, ya buah anggur menjadi minuman anggur itu dengan Saccharomyces cerevisiae. Roti dengan Saccharomyces ellipsoides, nata de coco dengan Acetobacter psyllinum, ya bahan dasarnya adalah air kelapa. Kemudian ada oncom, itu bahan dasarnya kulit kedelai ya, atau sisa pengolahan tempe dengan menggunakan Neurospora cytophylla. Kemudian tauco itu menggunakan Rhizopus oligosporus. Nah, kira-kira apa sih keuntungan dari atau kelebihan dari makanan-makanan yang difermentasi tadi? Manfaat atau keuntungannya antara lain nilai gizinya lebih tinggi. Kemudian cita rasa makanannya mungkin lebih bervariasi dan lebih enak. Kemudian makanan tersebut lebih awet.
tadi adalah beberapa penerapan bioteknologi di bidang pangan. Sekarang penerapan bioteknologi di bidang pertanian, yaitu menanam tanpa media tanah, ya. Yang pertama adalah hidroponik. Hidroponik itu adalah penanaman dengan media air. Hidro itu artinya air. Kemudian aeroponik itu menanam tanpa media. Jadi akar itu dibiarkan tumbuh di ruang yang tertutup, ya, kemudian bersifat lembab. Kemudian bioteknologi yang kedua adalah bioteknologi modern, yaitu bioteknologi yang dilakukan dengan cara menggunakan rekayasa genetika dari mikroorganisme dengan teknologi dan alat-alat yang lebih modern. Ciri dari bioteknologi modern adalah menggunakan rekayasa genetika dan teknologi modern, kemudian memerlukan keahlian dan ketelitian yang tinggi. Contoh penerapan bioteknologi modern yang pertama adalah kultur jaringan. Kultur jaringan ini adalah pembudidayaan tumbuhan dengan cara yang cepat, ya, dalam waktu yang singkat, dengan memanfaatkan totipotensi pada tumbuhan tersebut. Jadi keuntungannya tentu adalah akan dihasilkan tanaman yang sama persis dengan induknya, kemudian jumlahnya banyak dalam waktu yang singkat. Ini langkah-langkah pembuatan kultur jaringan, ya. Contoh ada tumbuhan, di situ ada wortel. Wortel itu sel-sel totipotensinya atau dalam sehari-hari kita sebut mata tunasnya diambil, kemudian dibiarkan di sebuah media tanam pada cawan petri, media buatan pada cawan petri. Kemudian dalam waktu beberapa minggu akan muncul tunas kecil. Nah, tunas kecil itu dalam waktu 4-8 minggu akan tumbuh jadi tanaman baru. Ya, baru tanaman tadi dipindah ke media sehingga tumbuh menjadi tanaman dewasa. Yang kedua, tanaman transgenik. Tanaman transgenik ini adalah tanaman yang disisipi dengan gen-gen lain, ya, dari jenis atau spesies lain. Tujuannya adalah mendapatkan tanaman dengan sifat yang diinginkan. Contohnya tanaman lebih tahan penyakit, lebih tahan kekeringan, tahan suhu yang tinggi, dan lain-lain. Berikut adalah contoh tanaman transgenik. Ada kedelai, ubi, pepaya, melon, tembakau, jambu, kemudian ada padi. Kemudian protein sel tunggal. Protein sel tunggal ini adalah pembuatan protein dengan cara yang cepat dan dalam waktu yang singkat, ya, dengan menggunakan mikroorganisme berupa ganggang, chlorella, dan spirulina. Yang berikutnya adalah cloning. Cloning itu adalah pengadaan makhluk hidup, khususnya di sini tumbuhan atau hewan, ya, hewan maksudnya, tanpa melalui fertilisasi, ya. Jadi makhluk hidup itu dibuat dari satu induk saja. Contohnya adalah domba doli. Yang berikutnya adalah bayi tabung. Bayi tabung itu adalah pembuahan in vitro, pembuahan di luar rahim. Jadi di sini sel telur dan sel sperma itu dipertemukan di luar tubuh wanita. Nah, dibiarkan dalam suatu tabung sampai berkembang menjadi zigot, kemudian menjadi embrio, baru setelah dalam bentuk embrio ditanam ke dalam rahim wanita. Nah, apa keuntungan dan kekurangan dari bioteknologi tadi? Keuntungannya adalah yang pertama, untuk meningkatkan kesejahteraan manusia. Yang kedua, meningkatkan hasil produksi pertanian dari tanaman transgenik. Yang ketiga, meningkatkan nilai gizi dari produksi makanan. Kemudian kekurangannya atau kelemahannya menimbulkan reaksi alergi. Yang kedua, merusak ekosistem. Yang ketiga, hilangnya beberapa jenis spesies tumbuhan dan hewan tertentu. Oke, demikian penjelasan Ibu dari materi bioteknologi. Mudah-mudahan bisa difahami, kemudian bisa kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, ini ada kuis, sudah Ibu share linknya di grup, nanti silahkan dikerjakan dengan baik, ya. Untuk pertemuan hari ini itu cukupkan, sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Ibu mohon maaf bila ada kata-kata atau penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih banyak atas perhatian kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan nanti dipelajari.